Baik, sebelum acara kita mulai, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk bisa memposisikan duduknya agar enak dilihat dan juga menonaktifkan audionya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Yang kami hormati Pimpinan Pusat Aisyah. Yang kami hormati Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kami hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pelaksana Harian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Yang kami hormati Mudir, Wakil Mudir, dan seluruh jajaran pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Yang kami hormati seluruh dosen Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Yang kami hormati wali thalabah Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Dan yang kami banggakan seluruh alumni dan thalabah Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan akademik Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, yaitu pembukaan perkuliahan tahun akademik 2021-2022, pembukaan Baitul Arqam angkatan ke-18, dan sekaligus arahan dan stadium general oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Untuk mengawali acara pagi yang penuh berkah ini, marilah kita buka acara pagi ini dengan sama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh talabah PUTN semester 7, Hulam A. Hamlan Rizka, utusan PDN Sumeneb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma ahlil madinah wa man hawlahum minal a'rabi an yatakhallafu 'an rasulillah
يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Bangsa dan tanah
Ayo, marilah Indonesia bersatu. hiduplah. Semuanya ya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mudir Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, sekaligus membuka acara secara simbolis perkuliahan tahun akademik 2021-2022 dan Baitul Arqam Angkatan ke-18 kepada Al-Ustadz
Dr. Andes Haji Dahwan Mukhroji, MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khiyaratul mukhtarin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi thayyibin wa ashabihi thahirin, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau yang mewakili. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Rektor Universitas Ahmad Dahlan atau yang mewakili. Ketua dan segenap anggota Badan Pembina Harian Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Yang terhormat asatiz, para orang tua atau wali tolabah, serta anak-anakku, para tolabah, baik yang baru maupun yang lama, dan yang akan menunaikan tugas pengabdian. Perkenankanlah yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan para hadirin memenuhi undangan kami menghadiri upacara pembukaan kuliah tahun akademi 2021-2022 dan pembukaan Baitul Arqam bagi tolabah yang akan segera kami terjunkan ke medan pengabdian di berbagai amal usaha Muhammadiyah dan pimpinan persyarikatan di daerah. Selanjutnya kami laporkan bahwa pada tahun akademi 2021-2022 ini, tolabah PUTM berjumlah 223 orang yang terdiri dari 112 orang laki-laki dan 101 orang perempuan. Khusus untuk tolabah baru berjumlah 61 orang yang terdiri dari 31 orang tolabah laki-laki dan 30 orang tolabah perempuan. Mereka ini adalah yang lulus dalam ujian seleksi yang diikuti oleh 149 calon tolabah dengan rincian 80 orang calon tolabah laki-laki dan 69 orang calon tolabah perempuan. Sehubungan dengan musibah pandemi COVID-19, semenjak Maret tahun 2020 sampai saat ini, proses belajar dan mengajar atau proses perkuliahan dilaksanakan secara daring atau online. Hal ini kita lakukan karena dengan menggunakan cara pengajaran jarak jauh ini lebih memungkinkan menjaga keselamatan dan kesehatan baik bagi tolabah maupun bagi para dosennya. Sekalipun tidak dipungkiri bahwa
dengan pembelajaran jarak jauh ini masih menyisakan persoalan yang dihadapi, baik oleh thalabah maupun dosennya, terutama terkendala dengan sinyal. Di samping problem-problem lingkungan yang dihadapi oleh thalabah, kurang mendukung efektivitas perkuliahan. Walhasil, efektivitas yang diperoleh tidak semaksimal yang dilakukan dengan luring atau online. Namun, cara ini masih kita gunakan, termasuk untuk perkuliahan semester gasal tahun ini. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 sampai saat ini belum tampak landai. Demikian pula berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kebijaksanaan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menetapkan proses belajar dan mengajar masih dengan daring. Demikianlah yang tidak tercapai secara maksimal ini tetap kita pakai. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah, ma la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan maksimal bukan berarti ditinggalkan seluruhnya. Artinya, jika kaidah ini diterapkan dalam perkuliahan pada masa pandemi COVID-19, bahwa sekalipun dengan daring tidak dapat maksimal hasilnya, bukan lalu ditinggalkan, tetapi itulah alternatif yang terbaik pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Sungguh pun demikian, semenjak perkuliahan semester genap tahun akademik 2020-2021 yang lalu, kami bekerja sama dan konsultasi dengan Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau disebut MCCC, pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk menghadirkan thalabah yang menghadapi sinyal ke asrama PTM. Namun setelah kami sampaikan SOP yang merujuk kepada SOP yang diterbitkan oleh MCCC PP Muhammadiyah, baik kepada thalabah yang bersangkutan maupun kepada orang tua atau wali, akhirnya tidak ada seorang pun yang mau segera kembali ke asrama. Nah, ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan, mengapa tidak ada yang kembali ke asrama? Ini ada satu persyaratan yang mereka takutkan atau yang belum bisa dilaksanakan. Karena di dalam salah satu butir persyaratannya itu adalah thalabah tidak boleh pulang kampung sebelum pemerintah menyatakan berakhirnya pandemi COVID-19. Nah, ini yang dikhawatirkan. Tapi untuk yang akan datang tetap kami berusaha, bahkan nanti malam kami akan rapat juga dengan MCCC PP Muhammadiyah untuk membicarakan khususnya bagi semester 7 yang akan melanjutkan di Unires maupun di UAD itu. Hadirin yang kami muliakan, pada waktu yang bersamaan ini akan diselenggarakan Baitul Arqam bagi thalabah yang sudah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun di UTM. Dalam Baitul Arqam diberikan beberapa materi yang dapat keagamaan menurut Muhammadiyah, jiwa keulamaan, manajemen pondok pesantren, dan lain-lain, sehingga kelak di kemudian mereka dapat menjalankan dengan baik dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya warga persyarikatan setempat. Baitul Arqam saat ini akan diikuti oleh 49 orang thalabah yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ini sejumlah
106. Kami ulang, 106 permintaan untuk mengirimkan tolabah PUTM ke amal usaha atau ke pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah. Dengan 49 orang yang akan diterjunkan ke medan pengabdian, berarti masih banyak yang belum dapat dipenuhi. Sungguh, yang demikian ini dari satu sisi, yaitu dari pihak kami sebagai yang diberi amanat mengelola PUTM, sangat merasa prihatin dan mohon maaf. Namun di sisi lain, yakni dari pihak yang meminta dapat diartikan bahwa kehadiran kader ulama sangat dibutuhkan di kalangan persyarikatan. Atas dasar ini, kami memberanikan diri mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Demikian pula kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah di seluruh Indonesia, kiranya dapat memberi dukungan kepada PUTM, sehingga semakin mampu berkembang, yang pada gilirannya setapak demi setapak dapat memenuhi kebutuhan Muhammadiyah akan keberadaan kader ulama ini. Sampai saat ini, PUTM yang sudah berusia lebih setengah abad belum memiliki gedung perkuliahan dan asrama yang memadai. Yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PUTM saat ini hampir semuanya gedung menyewa dari pihak lain. Tentu ini sangat ironis ketika aum-aum yang lain membuat gedung-gedung pencakar langit, PUTM masih berada di bawah cakar langit. Artinya masih bernaung di bawah langit. Andai kata ini diumpamakan keluarga, 50 tahun berkeluarga belum punya rumah itu. Kiranya istri mau menuntut talak 3 itu. Tapi PUTM tidak menuntut talak 3. Karena apa? Karena kecintaannya kepada ulama. Karena terikat dengan firman Allah. Innama yahsallah min ibadil ulama. Karena terikat kecintaannya dengan Rasulullah. Al-ulama'u warasatul anbiya. Namun bukan berarti tidak membutuhkan sarana. Sarana tetap dibutuhkan sebagai upaya untuk melancarkan kegiatan. Alhamdulillah, sekalipun dengan sarana yang terbatas, kegiatan dapat berjalan dan tolabah tidak merasa minder. Namun demikian, untuk menyemangati para tolabah, demikian pula para ustadz dan para pengelolanya, mohon dengan hormat kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI berkenan memberikan pengarahan. Kepada beliau dari lubuk hati yang sangat dalam, kami ucapkan terima kasih. Bersama ini, kami selaku Mudir PUTM dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan semester Gasal tahun akademi 2021-2022 dan Baitul Arqam kami nyatakan dibuka dan dimulai. Demikianlah segala kekurangan kami maaf. Nasrullah wa fathun qarib wa basyir mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mudir Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Kami ucapkan selamat bergabung Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selamat pagi Ustadz. Alhamdulillah Mas. Mana kabar? Alhamdulillah. Nah, baik. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Majelis Tarjih
dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Masudi MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Ki Haji Haidar Nasir. Yang kami hormati segenap pengurus Badan Pelaksana Harian PUTM. Yang kami hormati Mudir PUTM Bapak Dr. Haji Dahwan MSI, peserta Baitul Arqam dan mahasiswa tolabah ya baru angkatan 2021 ini, serta hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, kami harus memintakan izin kepada segenap hadirin bahwa Ketua Tarjih Profesor Dr. Samsul Anwar berhalangan hadir karena ada tugas yang sudah dijadwal sebelumnya. Tetapi insya Allah beliau tetap akan mengisi materi dalam Baitul Arqam ini. Karena itulah kemudian saya mencoba mewakili Majelis Tarjih untuk memberikan sambutan. Yang pertama menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bahwa kegiatan Baitul Arqam ini bisa diselenggarakan. Tentu kita tahu persis bahwa Baitul Arqam adalah bagian dari ikhtiar pengkaderan dan itu menjadi proses. Kita tahu input adik-adik dari PUTM insya Allah sudah bagus karena yang terpilih sudah menyisihkan ya rival-rival yang lain untuk menjadi tolabah PUTM. Maka kemudian Baitul Arqam menjadi proses pendidikan ulama Muhammadiyah yang itu merupakan ikhtiar ya untuk mempersiapkan diri menjadi kader-kader perserikatan handal. Kalau pada masa lalu kita mengenal ada Ustadz Azhar Basir, maka dari PUTM ini harus lahir Ustadz Azhar Basir muda. Kalau ada Pak Amin Rais, maka hadir dari PUTM ini Amin Rais muda. Begitu juga ketika ada Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, maka harus ada Syafi'i Ma'arif muda. Karena apa? Karena kakak-kakak Anda sudah mencoba untuk meniti menjadi kader muda persyarikatan. Kita bisa melihat bagaimana kakak-kakak Anda sudah ada yang melanglang ke Inggris, ya, ke Australia, kemudian ke mancanegara yang lain. Tentu itu menjadi pembelajaran yang baik bagi adik-adik yang sekarang akan mengawali proses Baitul Arqam. Begitu juga kepada adik-adik tolabah yang akan menjadi mahasiswa, ya, akan menjadi santri di pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah. Jadi sebagai kader sejak awal adik-adik harus sudah punya mimpi. Karena dengan mimpi itulah maka insya Allah apa yang sudah menjadi mimpi dipersiapkan dalam proses pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah, maka kemudian akan menghasilkan kader yang benar-benar mumpuni menyesuaikan situasi dan perkembangan zaman. Jadi adik-adik yang berbahagia, tentu kami akan sangat bergembira kalau adik-adik sejak awal sudah mencanangkan bahwa kami ya adik-adik sebagai kader PUTM
akan menjadi pengganti dari para senior terdahulu, ya, termasuk saya tentu sangat berharap ada kader kita yang kemudian bisa menggantikan posisi Pak Haidar, posisi Pak Amin Rais, posisi Pak Safi Ma'arif maupun Ustadz Azhar Basit. Karena itulah sekali lagi kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang mengikuti Baitul Arqam. Kemudian untuk thalabah baru, tentu sekali lagi saya ingin adik-adik punya mimpi untuk bisa menjadi generasi penerus yang memang sangat dinanti-nantikan oleh persyarikatan ini. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya pada Ustadz Masudi. Memasuki acara inti, arahan dan harapan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, MSI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati Ustadz Masudi mewakili Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Badan Pembina Harian PUTM, ada Ustadz Fahmi Muqaddas, Ustadz Hamdan, dan anggota BPH yang lain yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Mudir Al-Ustadz Dahwan bersama segenap pimpinan PUTM, moderator Mas Muhajir dan Ananda sekalian, para thalabah PUTM baik yang lama maupun yang baru, lebih khusus bagi para thalabah baru yang hadir dan sekarang mengikuti Darul Arqam atau Baitul Arqam. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir bersama Bapak dan Ibu sekalian, serta saudara sekalian, serta adik-adik dan anak-anakku sekalian. Saya menyampaikan selamat bertaniah atas segala usaha, segala capaian dan perjuangan dari para pengurus baik di BPH maupun di jajaran mudir dan pimpinan, sehingga PUTM sekarang berkembang menjadi lebih baik, lebih maju, dan insya Allah akan menjadi unggulan sebagai pusat kader ulama tarjih. Proses perjalanan yang panjang itu dilalui dengan tadi semangat yang mujahadah seperti disampaikan Ustadz Dahwan, yang saya juga menyaksikan betapa para pengurus itu sudah sedemikian rupa, Pak Fahmi, Pak Hamdan, dan semuanya, juga Mas Muhajir selaku pimpinan, yang tentu ini akan terus berjalan ke depan. Nah, kami pimpinan Pusat Muhammadiyah insya Allah akan membackup dan juga terus mengusahakan agar PUTM ini menjadi
lembaga unggulan yang juga nanti punya sarana dan prasarana fisik yang baik. Memang semuanya perlu tahap demi tahap, gitu kan, tidak bisa langsung sekali jadi. Proses pelembagaan lembaga ini juga akan begitu rupa ya, dari sifatnya yang bersifat semi permanen lalu menjadi permanen, menjadi lembaga yang melekat dengan UMY dan UAD di bawah pengelolaan Majelis Tarjih dan Tajdid dan BPH, dan terus mungkin nanti ke depan juga akan semakin mengalami pelembagaan yang kokoh. Ya. Juga tentu sarana prasarana fisik juga akan terus. Hal yang sama juga dilakukan oleh mu'alimin, mu'alimat misalkan. Mu'alimin, mu'alimat juga pembangunan sarana prasarana juga begitu rupa. Perjalanannya panjang sejak tahun 22 gitu ya. Bahkan sejak tahun 18, dan baru sekarang ini pun masih belum selesai untuk pembangunan kampus terpadu di Jalan Wates, gitu ya. Sekarang kami juga sedang membackup bersama UMY untuk pengadaan lahan madrasah mu'alimin yang strategis di sekitar PKU di jalan utama. Ini juga ternyata proses untuk dapat tanah saja itu ini tahun kedua. Untuk dapat 1 jengkal, 2 jengkal itu ya rencana luasnya sekitar 6 hektaran ya, tetapi untuk dapat tanah biarpun ada uangnya gitu, apalagi uangnya kita cicil gitu, itu juga memang nggak gampang ya. Jadi prosesnya terus akan berkembang, yang insya Allah ke depan juga Madrasah Mu'aliman juga akan punya gedung yang representatif. Demikian juga dengan amal usaha yang lain. UMY itu dulu juga nebeng di jalan Ahmad Dahlan di Persatuan itu, Pak Fahmi, Pak Hamdan, Pak Dahwan tentu tahu persis itu untuk sampai ke situ. Bahwa sekarang punya bangunan yang representatif itu perjalanan juga panjang gitu ya. Jadi ala kulli hal semuanya insya Allah kalau kita punya azam yang kuat, kemudian sistem yang bagus, dan terus juga ikhtiar yang mudawamah, maka nanti juga PUTM akan menjadi lembaga yang kuat secara sistem, tapi juga punya sarana prasarana yang baik, yang bukan hanya memadai, nanti itu menjadi representatif, yang tentu PP insya Allah akan membackup penuh untuk usaha ini, dan sekaligus juga nanti semangat dari para tolabah dan pimpinannya. Dalam kaitan dengan para santri atau tolabah yang baru maupun juga yang sudah menempuh pendidikan di PUTM ini, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dahwan dan juga oleh Ustadz Masudi tadi begitu rupa harapan kepada Ananda sekalian. Jadi Ananda yang ada di hadapan saya secara virtual itu memperoleh tempat yang sebenarnya tidak mudah untuk menjadi tolabah di PUTM ini. Tadi hasil dari musabaqah, hasil dari perjuangan berlomba untuk memperoleh tempat. Mungkin ke depan akan lebih susah lagi untuk menjadi santri di PUTM ini, karena memang nanti kesempatan ini jangan disia-siakan, dan harus betul-betul tasyakur bin ni'mah, tetapi juga ada ikhtiar yang mujahadah dari semuanya. Apalagi tadi membawa azam yang sangat kuat, bahkan mau doa gitu ya, proyeksi yang begitu rupa,
sampai Pak Mas Udi memproyeksikan lahirnya tokoh-tokoh Muhammadiyah baik di kancah nasional, internasional maupun di ranah domestik gitu ya. Yang semuanya itu juga penting. Nah, kenapa harapannya besar? Karena melekat dengan lembaga ini, namanya kan Pendidikan Kader Ulama Tarjih Muhammadiyah. Itu rentetan nama, rentetan kalimat yang semuanya punya konsekuensi dan punya makna yang besar. Pendidikan itu satu proses yang berkesinambungan untuk mentransfer nilai-nilai penting dalam kehidupan. Yang ini tidak sekali jadi, itu jadi dari buayan sampai ke liang lahat. Itu yang disebut dengan perjalanan yang long term, yang panjang. Pendidikan itu tidak sekali jadi. Hanya kebiasaan untuk membuang sampah di tempatnya saja, itu kan perlu habit, perlu kebiasaan yang tidak mudah. Padahal itu kan urusan teknis, adik-adik Ananda sekalian. Membuang sampah di tempatnya. Sampah itu milik siapa? Sampah itu milik kita yang punya sampah. Maka jangan dibuang sembarangan, karena itu namanya fasad bil ardh. Wong sampah itu sampah kita kok dibuang di jalan. Seharusnya sampah kita itu masukkan ke saku biarpun kotor, kira-kira begitu. Nah, karena ada tempatnya, ini harus ditempatkan. Membuang sampah yang teknis saja itu enggak. Taruh sandal di depan asrama, di depan masjid yang rapi. Wah, itu juga perlu habit yang luar biasa. Nah, ini satu contoh. Jadi pendidikan itu panjang. Belum ke aspek materi, nilai gitu ya. Sampai pada berbagai aspek pendidikan. Yang kedua, kader. Kader itu personifikasi dari manusia terpilih. Kalau di mu'alimin mu'alimat malah dikenal sebagai anak panah Muhammadiyah, kan? Anak panah itu kan memang sudah disiapkan sedemikian rupa. Kader itu anggota inti dari sebuah organisasi. Kalau inti itu kan zalkhar, itu sesuatu yang kalau kalau kelapa diparut lalu diperes itu keluarlah sarinya yang namanya santan gitu kan, gitu ya. Jadi inti itu sesuatu yang memang kental gitu ya. Jadi maka kader itu nanti diproses di dalam sewaktu PUTM ya memang gemblengannya harus lain, tandra kawah tandra di muka kan gitu. Jadi kalau nanti ingin mengharapkan di kader biasa-biasa saja, dididik biasa-biasa saja, jangan mengharap jadi kader. Jadi berat, ya berat dijalani. Itu menjadi kader itu ya berakit-rakit dahulu ya, berenang-renang kemudian gitu ya. Bersakit-sakit dahulu baru nanti kita meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi jangan ingin biasa di PUTM nanti, harus digembleng sejak bangun sampai tidur kembali, itu prosesnya memang menjadi kader. Jadi ini menjadi inti kan gitu kan. Kemudian nama tarjih itu wah berat sekali itu. Saya aja nggak bisa menyandangnya itu. Menjadi ulama tarjih itu ya tanya nanti Pak Dahwan, Pak Mas Udi, Pak Fahmi dan Ustaz Hamdan dan semuanya. Berat itu, apalagi tanya Pak Syamsul Anwar itu. Nama tarjih itu kan satu institusi paling bergengsi di Muhammadiyah itu ya. Karena dia pemutus dari fatwa, keputusan dan hal-hal yang menyangkut diniyah, yang diniyah itu juga berurusan dengan al-umur ad-dunyawiyah gitu ya. Jadi
Maka ketika tarjih mengambil keputusan itu tidak sembarangan, karena dasar dan konsekuensinya luas. Nah, Ananda ini akan menjadi ulama tarjih, tidak sembarang ulama itu kan, jadi ulama terpilih gitu ya, yang nanti ketika mengambil keputusan itu dari aspek Al-Quran, harus membaca begitu rupa secara mendalam, munasabah ayatnya gimana, sampai pada hadis itu kan, itu juga jarh wa ta'dilnya harus kuat dan lain sebagainya, sampai kita ngambil keputusan yang rajih gitu ya. Jadi bahwa tarjih itu bawa satu simbol dan makna yang kuat. Juga melekat dengan nama Muhammadiyah. Muhammadiyah ini organisasi yang sudah dikenal bukan hanya di lokal nasional, bahkan di mancanegara. Tadi Pak Mas Udi menyampaikan, dan sejak berdirinya tahun 12 sampai sekarang itu sudah menjadi organisasi terbesar, bahkan seperti Hefner gitu kan, kemudian James Speaker itu mengatakan sebagai organisasi Islam modern terbesar di dunia, termasuk Aisyah dalamnya. Artinya bahwa Ananda itu membawa sebuah nama, sebuah institusi yang tidak gampang, berat gitu ya. Saya sering menyatakan bahwa mimpin Muhammadiyah itu pusat maupun di bawah enggak gampang. Kalau bawa pesawat itu ibarat bawa pesawat Airbus itu ya, yang untuk ngangkut ibadah haji itu yang ada bertingkatnya itu. Dan itu komersial itu. Beda kalau bawa pesawat jet tempur itu. Kalau jet tempur itu pilotnya bisa main atraksi luar biasa, naik turun ke samping, ke kanan, ke kiri, turun nggak bisa naik lagi, kira-kira begitu kan, gitu. Karena amblas itu karena terlalu banyak manuver. Nah, bawa pesawat terbang yang namanya Airbus itu pilotnya harus super seksama itu ya. Ini bawa pesawat, karena itu tidak boleh sembarangan untuk berkata, mengambil keputusan dan lain sebagainya. Karena ini pesawat besar ya. Jadi kira-kira itu yang harus menjadi tempat memproyeksikan diri Ananda sekalian di PUTM. Jadi bagaimana mau doa Ananda sekalian itu di institusi yang namanya PUTM ini. Nah, apa yang diperlukan gitu ya? Apa yang diperlukan? Ini karena Baitul Arqam sekaligus juga untuk pelabah baru. Satu, pesan saya sebagai orang tua ya pada Ananda sekalian. Satu, harus punya sikap hidup yang konstruktif ya. Sebagai kader, calon kader, apalagi tadi sampai jadi calon pemimpin, harus punya sikap hidup yang konstruktif. Yang konstruktif itu yang islah, gitu ya. Islah itu membangun, gitu ya. Yang konstruktif itu. Sejak dari kita memandang tadi, oh saya niat ke sini untuk belajar, nah gitu kan? Itu harus sudah konstruktif niatnya. Tidak untuk main-main, memang belajar. Dan belajar itu berat kalau ingin sukses. Nah, nggak ada belajar itu ringan. Kalau ringan, main-main saja, bermain sepak bola, bulu tangkis saja. Itu kan harus serius. Padahal bermain itu. Kalau ingin menang, tapi kalau cuma untuk fans, untuk gembira, untuk hiburan, ya nggak apa-apa. Jadi harus serius. Serius itu nggak usah terlalu kayak sangar, tegang gitu ya. Tapi memang ada badlul juhdi, gitu kan itu. Begitu juga nanti di Muhammadiyah, ya pandangannya juga harus konstruktif. Konstruktif itu, Muhammadiyah itu hadir sebagai gerakan Islam untuk bangun, untuk mengembangkan dakwah dan tajdid, nah gitu kan. Juga dalam memandang kehidupan, gitu kan. Memandang kehidupan itu yang utamanya kita harus konstruktif. Kenapa? Kita ini kan sebagai Muslim, sebagai hamba Allah itu kan ditugasi untuk menjadi Abdullah, gitu kan?
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, kan gitu. Menjadi Abdullah itu wah, tingkat taslimnya, tingkat kepasrahannya tinggi pada Allah, tetapi kepasrahan yang juga untuk mengemban kehidupan apa? Yang kedua, khalifatu fil ar, menjadi khalifah di muka bumi. Nah, khalifah di muka bumi itu apa? Ya, untuk wasta'marohum fiha, memakmurkan bumi. Jadi memandang kehidupan itu harus positif. Oh, dunia ini dihadirkan Allah, alam semesta itu dihadirkan Allah untuk kita makmurkan, kan gitu. Maka harus positif memandang kehidupan. Tapi perlu waspada, wiqayah, takwa, bahwa kehidupan ini juga ada aspek-aspek negatifnya. Nah, gitu kan? Maka tentang dunia coba ada wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tapi wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya illa akhir itu. Sampai fa'ahsin kama ahsanallahu alaika gitu ya. Wa la tabghil fasada fil ard gitu. Jadi harus konstruktif dulu memandang kehidupan, tapi waspada dalam sisi lain. Jangan dibalik. Nah, ini paradigma baru buat para kader mubalik pimpinan Muhammadiyah. Saya sering mengikuti kalau Jumatan itu rata-rata begitu tancap kalimat pertamanya itu sudah negatif tentang hidup. Negatif tentang dunia, negatif tentang orang kaya, negatif tentang orang berkuasa, negatif tentang orang berilmu. Berilmu aja udah bilang, untuk apa ilmu? Kalau ilmu itu kemudian menghancurkan kehidupan. Seharusnya dimulai dari kita harus berilmu. Dengan berilmu itu insya Allah derajat kita naik dengan iman. Kan gitu kan? Nah, konstruksi berpikir harus diubah nih di pesantren itu. Kami ini juga dulu pernah di pesantren. Memang dulu paradigmanya begitu. Bahkan ad-dunya itu mazra'atul akhirah. Maka konstruktif dulu. Nah, tapi wiqayah tentang sisi lain dari dunia. Hidup juga begitu. Nanti negatif memandang orang macam-macam sebelum terbukti bahwa ada unsur negatif dari orang itu. Nah, gitu kan. Jadi, kenapa? Ananda akan hidup di era yang bukan zaman kami. Zaman persaingan, ya. Nah, jadi harus konstruktif tentang kehidupan. Nanti bahkan di saat kita dapat masalah, dapat musibah kan diajari untuk ikhtiar dan sabar, kan itu juga konstruktif. Coba kalau negatif, ketika ada musibah, udah kamu bunuh diri saja, gitu kira-kira. Ini kasarannya gitu kan. Kamu lari saja dari dunia. Tidak. Ikat dulu ontamu, baru kamu tawakal. Kan begitu. Jadi Islam itu begitu rupa. Maka dengan sikap hidup yang konstruktif itulah kemudian Nabi Muhammad akhir zaman mampu mengubah Yasrib menjadi peradaban dunia. Dan setelah itu Islam menjadi maju ke seluruh dunia. Nah, itu ya, satu. Sikap hidup yang konstruktif. Disertai nanti wiqayah. Yang kedua, integritas diri yang positif. Ini yang disebut dengan al-akhlaq al-karimah. Innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Bahkan pakai matan lain kan salihul akhlak. Akhlak yang saleh. Saleh itu kan jernih, membangun, positif, nah gitu kan. Jadi akhlak mulia. Nah, kita sudah tahulah semua akhlak mulia. Bahkan Tarbiah sudah menerbitkan buku Risalah Islamiyah bidang akhlak. Nah, tugas kita, kenapa saya sebut integritas diri, itu mentransfer nilai-nilai akhlak itu ke dalam diri kita, baik pribadi maupun kolektif berjamaah gitu, untuk menjadi moral, menjadi etika, menjadi sikap dan tindakan. Kenapa Nabi disebut uswah hasanah?
kata Aisyah, Siti Aisyah, akhlaknya Al-Quran. Artinya apa? Nabi itu implementatif atau implementasi dari Al-Quran. Al-Quran yang berjalan lagi. Al-Quran yang hidup dan menggerakkan kehidupan. Mohon maaf, di kalangan kaum muslimin itu sering bahwa akhlak itu berhenti di norma. Tidak menjadi moral, etika, dan behavior dan orientasi tindakan, termasuk di ruang publik. Coba kita lihat, saya buktikan. Bukalah WA grup di kalangan kaum muslimin, termasuk di lingkungan Muhammadiyah. Apakah masih ada ujaran-ujaran yang kasar, keras, dan tidak mencerminkan al-huzarat? Masih kok. Bahkan temuan survei dari Microsoft tahun 2021, Indonesia atau disebut di situ netizen Indonesia, warganet Indonesia itu termasuk yang tingkat keadabannya disebut dengan disability. Tingkat keadabannya itu paling rendah di ASEAN. Kan tertampar kita. Ini negara muslim terbesar di dunia. Tapi kenapa tingkat keadabannya kok rendah? Karena itu tadi, akhlak sebagai norma itu tidak diaktualisasikan menjadi etika, menjadi behavior, menjadi attitude, menjadi action, ya, menjadi tindakan di ruang publik termasuk. Pandemi itu mengajarkan kita sebenarnya juga untuk, kalau dulu orang Indonesia itu masih suka meludah di sembarang tempat kan, itu meludah itu gampang aja. Sampai kan Singapura itu mulai bersih setelah mereka karena itu tradisinya kan Melayu juga. Singapura itu menjadi kota terbersih setelah membuat regulasi mendenda siapapun yang meludah di ruang publik. Nah, kita bangsa muslim sering masih jorok. Lihatlah katanya, ingin tahu kebersihan orang Islam biarpun di depannya an-nadhafatu minal iman. Datanglah ke WC-nya, datanglah ke toiletnya. Tidak usah dekat, cium aja dari kejauhan. Itu udah bisa, di aromanya di mana. Jadi kalau ingin tahu WC-nya umat Islam, gunakan penciuman dari tempat jauh. Sudah tahu di mana tempatnya gitu kan. Untuk menunjukkan bahwa kita ini masih budaya jorok. Saya percaya kalau di PUTM tidak. Jadi juga di dalam, kan dulu kalau kita di pesantren diajari untuk aliman wa muta'aliman dengan guru, dengan dosen, dengan orang tua. Ini juga harus tetap kita jaga. Tapi akhlak yang baik itu tidak menunjukkan sikap rendah diri, kemudian gampang menyerah, lalu bukan orang tidak baik, kita kasih pipi kanan, kita kasih pipi kiri, gitu, ditampar pipi kanan, yang enggak gitu kan. Tapi harus tetap juga kita punya muru'ah, punya marwah. Kemudian yang ketiga yang harus dimiliki oleh para thalabah di PUTM itu dasar ketarjihan yang kokoh. Nah, ini kan sudah diajarkan toh dari tingkat 1 sampai tingkat terakhir. Prinsip-prinsip dasar bertarjih. Ya, harus dari modal, dari lughahnya, dari bahasanya, dari kemampuan mantik itu logika gitu kan. Kemudian sampai pada alat-alatnya gitu kan. Termasuk memperkuat usul fikih gitu kan. Jangan hanya fikihnya, usul fikihnya diperkuat. Dulu kita di pesantren itu kalau baca, kami pesantren tradisional itu ada Fathul Qohar gitu kan, tapi juga diajari usul fikih Jam'ul Jawami. Itu Pak Dahwan mesti sangat lekat itu tebal itu dan itu berisi prinsip-prinsip usul fikih. Nah, ini penting. Di era pandemi sekarang ini ketika tarjih mengeluarkan berbagai bimbingan keagamaan termasuk untuk sholat di rumah, tidak Idul Fitri, Idul Adha di luar, bukan soal melarang ibadah,
tapi itu tarjih mengambil ijtihad demi apa? Demi hifdul din, demi hifdul nafs, demi hifdul akal, hifdul mal, hifdul nafsu gitu kan. Dalam satu kesatuan. Itu karena tarjihnya kuat. Nah, mungkin di kultur Muhammadiyah memang usul fikih nggak kuat. Ini mungkin ada Ustadz Fahmi, Ustadz Hamdan. Sehingga apa? Gagap. Ketika tarjih mengambil keputusan, di bawah masih ribut. Masih nggak jalanin bahkan berbeda dengan tarjih. Karena nggak kuat usul fikihnya, nggak kuat cara tarjihnya gitu. Apalagi sekarang kan ditambah dengan pemahaman Islam yang bayani, burhani, dan irfani. Jadi mohon nanti para asatid, para dosen guru di PUTM perkuatlah itu fondasi ketarjihannya. Sehingga nanti ketika lulusan-lulusan PUTM itu ada di cabang, di ranting, di amal usaha, selain di pusat, di wilayah, ya justru menjadi orang-orang yang berada di depan di dalam menerjemahkan, mensosialisasikan, dan mempraktekkan keputusan-keputusan tarjih. Bukan malah berbeda. Malah berbeda nanti, wah, ini kok lulusan PUTM, tapi kok bawa sendiri itu tarjihnya gitu kan. Wah, menurut saya itu harus dicopot, itu gelarnya itu harus dicopot, dikembalikan itu. Kenapa? Saya bukan keras, tapi lo gimana lulusan PUTM kok jalan sendiri? Kalau nanti ada pandangan sendiri, ketemulah majelis tarjih. Tarjih itu terbuka loh. Misalkan punya dalil yang dipandang lebih kuat, jangan langsung jalan sendiri, praktek sendiri sebelum didiskusikan di tarjih. Nah, kalau yang muktabar, sebagian besar yang jama'i masih mengambil keputusan A, ya kita ikuti. Jangan kemudian karena kita keputusan B, lalu tarjih tidak memutuskan itu, lalu kita tetap berbeda. Nah, ini masih mungkin benar, tapi dari segi etika jamaah itu tidak baik. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, berideologi Muhammadiyah. Nah, nanti baca, tentu nanti diajari kan tentang matan keyakinan, mukadimah, kepribadian, kita, kemudian apa lagi? Pedoman hidup Islami, kemudian ada apa? Darul Ahdi wa Syahadah. Semuanya harus diikuti, termasuk dari sejarah kelahiran Muhammadiyah. Harus berideologi Muhammadiyah. Nanti dalam politik ikuti Muhammadiyah, ikuti Hitah. Kalau ikuti Hitah itu baik Hitah sejak tahun 69, 71, 78 sampai 2003. Tentu nanti yang kodifikasi terakhir yang 2002 di Denpasar itu paling lengkap gitu. Ya kita harus baik pimpinan, kader semua harus mengikuti garis itu. 5 tahunan Anda boleh berbeda pilihan politik. Dan itu hak azasi, ya. Kecuali nanti kalau ada keadaan nggak darurat, kalau milih ini membuat bumi hancur gitu, itu lain kan PP ambil keputusan gitu kan. Tapi kalau biasa-biasa politik itu, ya kami paham politik, belajar politik, itu hati-hati. Politik itu ya 11-12 saja lah perbedaannya itu sebenarnya. Ya cuman pinter-pinternya politik itu kan mengarrange sesuatu kelihatan menjadi kelihatan apa ya, kelihatan hebat, kelihatan. Padahal sebenarnya politik itu ya perjuangan kepentingan. Ada nilai, memang ada akhlak di situ, ada nilai. Nah, tapi ikutilah Hitah, ikuti kepribadian. Itulah kader Muhammadiyah. Bukan selera pribadi. Kalau selera pribadi Mas Muhajir, bolehlah mau milih ini, milih itu, iya. Tapi ketika menjadi pimpinan, harus tegak lurus di atas organisasi. Ya kami di PP juga gitu, saya juga gitu. Lebih baik saya lepas jabatan ketua umum daripada saya keluar dari garis Hitah dan kepribadian. Biarpun orang ramai mengatakan ini dan itu.
Itu pimpinan. Tidak boleh partisan. Bolehlah partisan itu 5 menit aja ketika di ruang coblosan. Tapi begitu keluar kita harus junjung tinggi kita. Dan begitu pesta demokrasi selesai, semua harus selesai. Nah, itu. Jadi kemudian jangan sampai nanti lulusan PUTM kok ideologinya berbeda tuh, gitu kan? Malah ke tempat lain gitu ya. Kok ideologinya pakai ideologi tetangga gitu kan. Nah, ini tugas mudir nih Mas Muhajir dan kawan-kawan, Pak Dawan. Supaya khatam cara memahami ideologinya. Misalkan belajar kepribadian Muhammadiyah yang 10 poin itu baca juga sebelumnya tentang dasarnya, kemudian baca sejarahnya, sabab duhurnya, kenapa lahir kepribadian. Agar apa? Ada penghayatan. Ada banyak orang bilang mengerti kepribadian Muhammadiyah, tetapi dalam praktek membawa Muhammadiyah, ya bawa karatnya sendiri. Nah, di sini pentingnya kita berideologi Muhammadiyah. Jangan sampai saya pernah nulis buku itu tentang rumput tetangga itu seperti lebih hijau ketimbang rumput kita. Gitu kan, gitu. Nanti jadi alat legitimasi tuh, lihat tuh katanya lulusan PUTM aja ideologinya ke seberang sana. Ya, itu malah jadi alat legitimasi yang tidak baik gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, nah PUTM sebagai markas besar harus panggil itu kader yang sudah lulus itu, dipanggil sekali-kali. Beberapa yang berbeda ideologinya itu diberi pengarahan lagi. Kan dakwah itu begitu, diluruskan, diberi pemahaman, diberi pengertian. Begitu juga lulusan mu'alimin, mu'alimat. Ya jangan sampai lulusan mu'alimin, mu'alimat ideologinya kok beda, malah bertentangan dengan Muhammadiyah. Wah, itu sudah kiamat sugro itu kalau terjadi. Lalu yang kelima itu harus punya wawasan keilmuan dan pemikiran yang mendalam dan luas. Kenapa? Ya karena tadi kader, ulama, tarjih, coba ya. Ulama lagi. Ulama itu kan orang yang berilmu. Bukan mereka yang juga yahsya ilallah, tetapi juga alim, berilmu. Ulama itu dia harus menjadi ulul albab. Menjadi ulil albab kalau individualnya. Atau bahkan naik tingkat lagi menjadi ar-rasikhuna fil ilm, gitu kan? Menguasai yang mutasyabihat dan muhkamat, gitu kan? Ar-rasikhuna fil ilm. Juga ulama juga memahami kehidupan yang luas. Jadi ulama dalam memahami Islam itu harus bayani, burhani, dan irfani. Jangan satu ayat dilepas begitu saja, nanti lain lagi, gitu kan? Ta'irukum ma'akum, cuman itu saja. Burungmu bersama kamu, maksudnya apa gitu? Cari penjelasannya di Al-Isra, wa qulal insan aljamnahu ta'iruhu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kalau kata Pak Samsul Anwar bahkan harus istiqra' maknawi. Satu ayat kan dalam teori ilmu itu ada istilahnya koherensi dengan ayat lain. Hadis pun bila perlu selain jarak wa ta'dil itu dikorelasikan dengan ayat dan lain sebagainya. Juga ada aspek irfaninya, aspek ihsannya, rasa beragama. Agama itu ada rasa gitu, ada. Jadi ada jiwa gitu ya. Dakwah itu kan juga harus begitu. Dakwah itu ada unsur irfaninya loh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada bayaninya, ada burhaninya, ada irfaninya. Jangan mentang-mentang kita ini berdakwah lalu kita merasa menjadi Tuhan, gitu kan?
Atau kayak Fir'aun, anna rabbukumul a'la gitu kan, nggak boleh. Bahkan di ayat lain kan, wala tuzakku anfusakum. Engkau jangan merasa paling benar, engkau jangan merasa paling suci. Allah yang Maha tahu siapa yang di antara kalian yang paling bertakwa. Nah, gitu kan, aspek rasa itu kan. Nabi kan begitu tawadu, Nabi itu ramah, tawadu, rendah hati, kemudian ya sempurna gitu kan. Tidak merasa jadi nabi sewenang-wenang, kan nggak boleh juga gitu. Juga bayani, burhani, dan irfani ditambah ilmu pengetahuan itu dalam membaca kehidupan, ekonomi, politik, budaya itu, dan aspek lainnya itu harus dibaca secara lengkap. Nanti adik-adik tadi Pak Masudi nyebut ada yang lulus dari PUTM, ambil studi di Inggris, di Eropa, di Amerika, di Jepang, enggak apa-apa, di mana-mana saja. Kan dulu ujaran di lingkungan umat Islam, biarpun bukan hadis, kan utlubul ilm walau bisin, termasuk ke negeri Cina gitu kan. Boleh Anda tidak suka pada Cina misalkan, biarpun harus jelas dasarnya kenapa sih nggak suka gitu kan. Biarpun kita tidak menjadi suka, tapi Cina, Amerika, Jepang, Eropa, Arab Saudi, semua negara Timur Tengah itu negeri orang yang kita ambil yang baiknya dan kita buang dan jangan pakai yang buruknya kan gitu. Tapi cari ilmu kemana saja. Nah, ini harus diperluas ilmu kita. Kita yang belajar ilmu sosial saja, ilmu sosial itu sekarang disebut dengan apa? Kalau istilah Pak Amin Abdullah itu, kalau Islamic Studies itu harus interkoneksi, mengoneksikan satu disiplin dengan disiplin ilmu. Kalau kami di ilmu sosial misalkan belajar tentang multi perspektif tentang ilmu. Sekarang tidak ada zamannya saja orang bahwa hanya di sini saja. Nah, kalian bisa ke situ nanti setelah belajar. Kuncinya di mana? Iqra, membaca. Tradisikan membaca. Dulu ya, tradisi pesantren, madrasah, itu tradisi membaca. Maka orang-orang lulusan pesantren, orang lulusan madrasah, selain kuat hafalannya, kan dilatih menghafal kan, Alfiyah Ibnu Malik aja harus dihafal gitu kan, begitu kan. Itu. Kemudian apalagi juga harus kita belajar membaca, kitab, membaca buku. Sekarang anak-anak sekalian, baca kitab kuning, kitab putih, dan kitab Google ya. Google-nya tapi secara komprehensif, harus tetap kritis gitu kan. Dalam membaca itu kan juga semua harus. Tapi membaca dulu, semua baca. Jangan takut baca. Bila perlu karya-karya buku yang ateis sekalipun Anda baca. Biar apa? Tahu kenapa dia jadi ateis. Dan bagaimana cara kita dakwah di kalangan ateis melawan cara berpikir ateis. Wah, ini Pak Ketua Umum malah ngompori. Enggak, gitu. Saya percaya kalau kita kuat Qur'annya, kuat hadisnya, kuat ijtihadnya, ngapain sih takut sama orang ateis, sama orang sekuler? Justru kita harus di atas mereka. Islam itu kan menjadi peradaban dunia 8 abad biasanya, terputus 6 abad, kemudian terputus, muncul lagi kan gitu. Itu menjadi agama yang luar biasa, lahir para pemikir Islam. Filsafat kan ada Al-Farabi, Ibnu Rus gitu kan. Kemudian Ibnu Khaldun ahli sosiologi, kemudian Al-Khawarizmi ahli matematika gitu kan. Ibnu Sina ahli kedokteran yang juga multidisiplin. Sampai Islam luas ke seluruh dunia, dan waktu itu menjadi agama kosmopolitan. Kalau suatu saat adik-adik sekalian pergi ke Andalusia misalkan, Andalusia itu kawasan Spanyol bagian selatan, gitu. Kita pergi ke Cordoba, Sevilla, sampai ke Granada, di situ ada Masjid Cordoba, ada Alhambra di Granada, nyebrang sedikit sampai ke Maroko itu. Baru kita sadar, hebat sekali peradaban Islam itu. Saya termenung 2 kali ke sana gitu, hebat sekali peradaban Islam itu. Bahkan sampai ke Prancis Selatan, kan? Ke Toulouse, daerah Toulouse.
juga ke Rumani sampai Balkan sampai Uni Soviet itu kan, bahkan Bohri di situ. Nah, kita harus bisa mengulang itu dengan cara apa? Wawasan keilmuan dan pemikiran yang luas. Jangan cupet. Cupet itu apa? Kata pepatah, bagai apa? Yang dalam tempurung itu, katak dalam tempurung. Nah, jangan seperti katak dalam tempurung. Itu menjadi kader. Nah, yang terakhir, punya peran yang spesifik nanti. Punya peran yang spesifik. Baik dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, bahkan nanti kemanusiaan global. Ya, kalau kalian menjadi ulama, apalagi ulama tarjih, harus menjadi pencerah. Ya. Menjadi apa? Al-Munawwir gitu ya. Jadi pencerah, tapi juga menjadi Al-Munawwar gitu ya. Yang diserahkan. Jadi betul-betul apa? Menjadi suluh kehidupan. Kalau soal tingkatan Anda meraih kehidupan itu plus minus. Siapapun orang tidak bisa sama, gitu kan? Meraih kehidupan itu gitu kan, berkeluarga dan lain sebagainya, itu orang bisa bermacam-macam. Tetapi ulama siapapun dia, dimanapun berada, dia harus menjadi pencerah, menjadi suluh, bahkan menjadi uswah hasanah. Nah, itu saya pikir akan membawa, karena apa? Kan ulama al-warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi atau para nabi. Ya, nabi kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi penebar rahmat. Nabi itu juga akhlaknya agung dan lain sebagainya. Nah, disinilah saya pikir, saya percaya nanti dengan 6 hal itu nanti para lulusan maupun para talabah yang sedang menimba ilmu punya semangat, punya jiwa menjadi kader-kader yang mujahadah ya, yang bekerja sungguh-sungguh dan nanti meraih keberhasilan di dalam mencari ilmu dan di dalam menjalani kehidupan. Nah, seraya selalu takarub kepada Allah, tahajud ya, gitu kan. Jangan sampai lupa itu, karena maqamah mahmudah itu juga diraih dengan itu. Birrul walidain juga harus selalu. Biarpun jauh dari orang tua, doakan orang tua. Suatu saat ketika Anda sukses meraih keberhasilan, jangan lupa pada orang tua. Ridho Allah berada di ridhonya orang tua. Murkanya Allah karena murkanya orang tua. Jadi tetap doakan orang tua dan jangan sampai lupa. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan selamat, dan akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada Majelis Tarjih, pada BPH, pada pimpinan Pak Dahwan dan kawan-kawan atas segala usaha yang begitu rupa, dan mohon maaf kalau PP Muhammadiyah masih belum sepenuhnya untuk menemani, tapi insya Allah kalau kita bersama-sama membangun PUTM ini menjadi unggul berkemajuan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, atas arahan dan harapan sekaligus motivasi bagi seluruh thalabah PUTM. Semoga dengan arahan dan motivasi tadi menjadi bekal buat kami semua untuk kedepannya menjadi lebih baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan berakhirnya acara inti tersebut, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan seluruh tamu undangan yang sudah bersedia hadir pada acara ini. Kami sebagai pembawa acara mohon undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan tutur kata yang tidak berkenan. Dan terakhir,
Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafadzkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haidar Nasir mungkin udah keluar, minta foto bareng, sudah keluar, tapi nggak apa-apa. Kita dokumentasi dulu, nanti dari panitia bisa mendokumentasikan, dibuat full screen dulu untuk beberapa slide sebagai dokumentasi. Dihidupkan videonya. Ya, audionya, videonya semuanya bisa dihidupkan untuk kita dokumentasi dulu. Ya, setelah ini insya Allah. Monggo dihidupkan semua audionya. Di operator mungkin bisa mengatur. Ustadz Aji. Ada Pak Dawan, saya mohon maaf sekali terlambat karena saya harus mengajar dulu Pak Dawan. Sangat bagus, acaranya sangat bagus, sangat bagus. Saat Ariful mungkin. Saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketiga, 1, 2, 3. Ya. Slide 4. 1, 2, 3. Di slide 5. 1, 2, 3. Di slide 6. 1, 2, 3. Di slide 7. Terakhir ini 1, 2, 3. Terima kasih Saat Ariful. Pengumuman pada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Terima kasih kami ucapkan, dan kepada wali tholabah baru ya semester 1 mohon tetap berada di Zoom ini karena ada beberapa penjelasan yang akan disampaikan oleh Wakil Mudir Bidang Akademik terkait dengan proses perkuliahan. Ya, boleh ditemani dengan anaknya atau tolabahnya. Baik, kami mohon untuk yang lainnya bisa untuk lift terlebih dahulu. Ya, Ustaz Anis, terima kasih. Ustaz Dahwan pamit, Ustaz Hamdan. Terima kasih. Sama-sama. Sehat, Pak Nis? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Sudah makan enak? Alhamdulillah. Ustadz Fahmi juga sudah nongseng. Sudah sehat. Baik, sekali lagi kami persilakan untuk tholabah selain semester baru atau semester 1 untuk bisa lift dulu. Yang tetap tinggal di sini para pengurus PUTM dan wali tholabah semester 1 dan wali tholabah semester 1. Muhajir yang tidak ada bahasa Arabnya. Sudah bisa dimulai Pak Mudi? Belum, 5 menit lagi, kita tunggu 5 menit lagi. Okay. Biar apa? Keluar dulu, lift dulu yang. Oke, syukur. Jadi stop dulu share screen-nya. Oh, stop dulu. Ya. Apa? Sebentar, awal aja.
Baik, kami rasa sudah